menit terakhir. Bersama Vera ya. Halo. Halo. Oke, thank you. Halo. Oke, di sini kita akan mulai masa terakhir. Halo, mau tanya. Tadi sausnya spaghetti tidak dikentalkan ya? Enggak, kita akan biarkan dia untuk dimasak api kecil sampai dia akan kental sendiri. Karena kalau kita kentalkan rasanya tidak akan terkonsentrat, tapi kalau kita masak agak lama, rasanya akan semakin terkonsentrat. Oke, thank you. Berikutnya, kita ada yang terakhir, kita ada ikan kerapu. Di sini ikan kerapunya sebenarnya dia ikan kerapu hidup. Lalu kita potong tadi malam, jadi barangnya sangat-sangat fresh. Di saat kita memotong juga, kita lakukan ikihimi. Ikihimi itu teknik Jepang untuk kita tusuk bagian tulang belakangnya sehingga dia become very very fresh dan mengurangi adanya darah dan adanya bau di ikan. Seperti itu. Ya, soalnya sekarang kan ikan fresh kan ya. Ya. Kalau kita pakai frozen, apakah beda? Hanya berbeda di tekstur aja. Kalau untuk masalah khasiat, untuk masalah lain-lainnya, menurut saya sebagai chef nggak masalah. Selama barangnya penyimpanannya bagus, cara penangkapannya bagus, nggak masalah. Seperti itu. Tapi memang kalau ikan, saya rekomendasikan kalau bisa yang fresh mungkin. Seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan? Masih di spaghetti atau sudah kita bisa mulai untuk ikan? Sorry, tadi bumbu yang katsuobushi itu yang mana ya? Ini kita tidak beri katsuobushi, Bu. Kita sudah campurkan semua di dashi. Dashinya sudah ada katsuobushi. Jadi kita langsung campur tadi pakai yang ini ke dalam bumbu spaghetti. Kurang lebih sekitar 3/4-nya. Dashi itu yang BTS itu tulisannya. Ya, betul. Oke, thank you. Kita langsung mulai ke berikutnya. Yang pertama-tama bereskan barang-barang dahulu. Jadi untuk memulai, kita rekan di sini semua akan dapat 2 biji yang sudah kami pilih. Kalau bisa dicium, dia nggak ada bau apa-apa, baunya sangat-sangat fresh. Berarti itu berarti barang-barangnya sangat-sangat bagus. Seperti itu. Lalu untuk memulai, pastikan dia nggak ada duri. Kadang memang kita sudah bersihkan semua, tapi kadang dia masih ada duri tersisa. Bisa dipegang-pegang. Kalau dia ada duri sedikit, bisa ditarik aja. Seperti itu. Pastikan nggak ada duri. Udah oke. Kita kasih sedikit olive oil di badannya. Gunanya apa untuk kita kasih olive oil di sebadan? Saat kita memasak, kalau kita nggak ada olive oil, dia akan, oil atau any kind of fat, dia akan lengket ke panci. Mungkin kalau memang kita pakai yang non stick, mungkin masih oke. Tapi lebih saya sarankan untuk pakai kita kasih oil sedikit. Jadi karena dikasih minyak, kita harus keringkan ikannya ya? Oh, enggak, sorry. Kalau sudah dapat, kalau ikannya agak basah sedikit, kita keringkan. Tapi di sini karena ikannya sudah kering, kita sudah keep dengan baik, nggak perlu kita keringkan lagi. Kita langsung kasih oil sedikit, gitu. Lalu dashi yang tadi, seasoning yang tadi yang di TS, bisa kita bumbuin ke ikannya, semua sisi kecuali bagian kulit. Kenapa sih? Karena aku ada bumbu spesial, aku ada yang namanya kochi garlic. Itu yang tadi saus yang nggak ada namanya, yang bentuknya kayak lumuran, karena itu bumbu spesial. Aku harus dapat barangnya dari Singapura, baru bisa kita buat ini. Kita pun juga culture our own, kita juga buat kochi sendiri.
Cuman ada campuran sedikit yang dari luar yang kita harus impor sendiri. Jadi karena acara ini spesial, kita punya spesial saus. Iya, of course. Jadi kita nggak perlu kasih di bagian kulitnya. Dan ini hebat banget ya. Semuanya cepet. Harus kalau kita kerja Minyak di tumpah udah cepet hilang lah. Baru ngambil tisu, udah hilang minyaknya. kalau kita kerja di kan kita harus benar kita harus waspada dengan apa yang ada di sekitar kita. Meskipun kadang bukan kerjaan kita harus tahu. Itu menurutku salah satu pembelajaran saya dulu saya. Jadi saya pernah ke restoran teman saya yang dia jadi saya, oh di situ kalau semua yang itu harus bilang Sino, jadi semua tahu. Saya nggak pernah dengar itu sih, nggak pernah dengar itu. Cuman yang paling penting kalau kita di kitchen, kalau kita lewat di belakang orang, kita harus bilang behind you, karena dia kan lagi kerja dia fokus. Kita di belakang, kita harus bilang behind you, karena kita ada di belakang dia. It's very very important. Yes, for us I think very important. Permisi, bisa tanya? Ya, Tes. silakan. Silakan Ibu. Kalau misalnya dashi yang tadi campurannya itu habis, udah aku masukin semua ke sausnya tadi itu. Kalau pakai ini boleh? Ya. Pakai apa ini? Hondashi powder yang ini. Kelihatan nggak di layar? Oh bisa. Kita pakai ember itu juga Ibu. Aman. Jadi pakai ember itu dikasih sedikit garam sama gula. Oh, garam sama gula terserah kira-kira aja gitu. Jadi dasinya 2, lalu garamnya 1, gulanya 1. Oh, oke. Thank you. Kalau sudah, kita nyalakan api. Api yang paling panas. Lalu kita kasih sedikit oil. Kalau langsung semua aja nggak apa-apa. Biarin sampai dia panas. Ikan kerapu ini gampang didapat di Surabaya. Dia di daerah. Menurutku sebenarnya pakai ikan lain pun juga nggak apa-apa. Ikan kerapu itu sangat Scott, sea bass, dia bisa bersaing. Memang karena dia available di lokal, kadang orang berpikir, oh barang lokal nggak bagus. Kita lebih suka barang yang impor. Semenjak pandemi, saya nggak bisa ngambil barang ke Singapura, kita nggak bisa impor sendiri ikan dari Jepang, jadi kita cari apa yang ada di sekitar. Malahan saya dapat supplier lobster hidup, ikan hidup. Sebenarnya dia lebih enak, dia jauh lebih manis. Barang-barang yang live, semua dia pasti lebih enak, lebih manis. Seperti itu. Chef mau tanya ya. Ya. Bumbunya spaghetti kok nggak kental ya? Dibiarkan Bumbunya Ibu. itu loh. Ya, dibiarkan. Kita masak. Dibiarkan. Kita masak. Betul. Dibiarkan terus saja. Sampai dia akan agak sedikit mengental sedikit. Sampai dia akan mengental sedikit. Sambil kita memasak ikan, kita biarkan aja. Api kecil, dibiarkan aja. Oke. Iya. Nanti akan mengental saat kita campurkan dengan spagettinya. Karena spaghetti itu dia mengandung starch, jadi dia akan mengental starchnya dan dia jadi mengental. Oh betul. Jadi di sini memang saya nggak pakai pengental biar dia rasanya lebih develop. Gitu. Makanya kadang kita di restoran lama sih masaknya. Sebenarnya kita perlu butuh waktu untuk develop rasanya. Gitu. Saya biasanya masak spaghetti, kalau dimasak, terus minyak setengah masak saya masukin situ biar lebih. Oh betul. Jadi sambil dimasak dia akan menyerap rasanya ke dalam minyak. Itu bisa juga seperti itu. Biasanya suka masak seperti itu pakai Indomie. Iya.
sudah panas, sudah bisa minyaknya goyang-goyang seperti ini. Kita masukkan. Kita masukkan skinnya di bawah. Pertama kita tekan apinya sedikit, sedang. Lalu kita taruh skinnya agak ke tengah. Skinnya di bawah. Kita biarkan aja, pelan aja. Apakah berbeda ya kalau Ya. taruh skinnya? Oh lucu banget ya, dia langsung kayak mengerucut gitu. Betul. Ih, Jadi kita tekan sedikit. Ya, tadi nanya apa? kalau misalnya saya taruh terbalik itu apakah beda? Jadi begini, saya taruh kulit dulu karena harusnya 90% dari kita memasak ikan itu seharusnya di bagian kulit. 10% aja sampai 20% itu di bagian bawah. Itu karena kulit kalau dia crispy, dia kan lebih enak tentunya. Tapi dia juga menjaga dari flashnya, dari dagingnya biar nggak hancur. Seperti itu. Jadi kita biarin aja dulu. Jangan diapa-apain. Jadi yang paling sulit tinggal biarin aja. Nggak usah diapa-apain. Seperti itu. Biasanya chef kalau saya tinggal makanya setelah gosong. Jadi sambil kita cek-cek aja. Nanti kalau api sedang, ya tinggal aja biarin. Lihat chef masak tapi enak sih lihatnya. Masak sendiri kok rasanya tidak semudah ini ya. Kalau ditelatenin pasti bisa. Nggak sulit kok. Apalagi sekarang kita semua bisa cari di YouTube, ya kan? Di YouTube, di buku, di mana banyak banget referensi untuk memasak. Kalau ikannya tebal seperti saya, seperti dagingnya, seperti daging saya, jangan terlalu besar apinya. Apinya kecil aja. Kita masaknya slow and slow aja. Paling gampang kita lihat dari kematangan daging, itu bisa kita lihat dari pinggirnya. Apa bisa di zoom ke dagingnya? Di zoom ke bagian daging. Ya, kalau bisa kita lihat, kalau dia sudah matang, dagingnya kan sudah matangnya sampai agak ke tengah-tengah sini. Karena ini kan masih belum, berarti dia masih lama. Kita biarin aja terus. Gitu. Nanti akan kita tunjukin juga sampai dia matangnya seberapa. Juga buat daging sapi atau daging babi gitu. Daging pun juga bisa. Tapi ini lebih gampang kita aplikasikan ke ikan karena ikan punya flash yang lebih cepat matang. Kalau daging kan lebih lama. Gitu. Ini biarin aja. Waktu memang. Api paling kecil aja. Gak usah terlalu lama. Gak usah terlalu cepat. Sebenarnya lebih gampang memasak itu kita pakai oven. Sudah gini selesai kan, kita balik, ya kan? Kita kasih bumbu sedikit, kita kasih yang koji garlic, terus kita masukin ke oven. 180 derajat 4 sampai 5 menit. Betul. Dagingnya nanti bisa lembut banget, tapi matangnya sempurna. Gitu. Betul. Kalau ini hati-hati, tapi kalau saya bisa coba pegang. Kalau kulitnya masih belum kering, aduk aja lagi. Gitu. Saya tuh kadang bingung ya. Kalau misalnya orang kebiasaan dimasak itu ya, panci itu dipegang nggak panas? Nggak begitu panas kok. Nggak begitu panas. Tapi jangan pegang pancinya aja. Oh jangan pegang pancinya. Kalau mama saya balik ikan itu kadang dipegang aja plus gitu. Waduh. Itu hardcore. Iya hardcore itu. Nggak panas mas? Nggak panas. Ya mungkin terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa lama-lama kan enggak. Lamanya sudah tebal ya. Betul. Kulitnya. Sambil ditekan-tekan sedikit. Kalau aku sih sendiri paling sering konsumsi ikan ya ikan kerapu. Karena gampang dapat, kalau mau beli tinggal telepon aja pakai datang kirim. Masih hidup, paling fresh, enak banget. Mau kita masak, kita bisa steam, kita bisa bake, kita bisa pensir seperti ini, kita bisa grill macam-macam, enak banget. Dan harganya pun juga nggak mahal. Kita masih affordable. Kalau kayak Seabass, Scott, kalau cari di supermarket barangnya sudah dapat, sudah lama matinya, harganya juga mahal. Seperti itu. Jadi jangan kita kira kalau barang lokal itu nggak bagus. Karena ikan itu semua dari laut ya, Chef. Betul. Dan laut Indonesia terkenal Iya, kekayaannya. benar. Sebenarnya tahu otoro itu kan bagian tuna yang paling fatty, yang bagus, yang sangat price.
itu banyak didapat di laut Arafuru, laut Maluku sana, daerah-daerah situ. Banyak dari sini kita yang ekspor ke Jepang. Yang kita dapat di sini sebenarnya barang-barang sisa yang nggak dipakai baru dikirim ke Jawa. Barang bagus semua diekspor. Begitu. Jadi saya sih agak sayang kadang kita sih sendiri sebagai chef kita mencari barang agak sulit, nggak dapat barang apa-apa. Gitu. Kita dapat barang yang kita ekspor. Makanya sekarang banyak chef muda yang mereka mulai cari-cari tahu baru mereka bisa dapat barang-barang bagus. Kayak gitu. Interesting ya, Chef. Interesting banget. Kalau sudah kulitnya sudah cukup crispy seperti ini, bisa kita balik. Apinya kecil aja. Biarkan dia matang sedikit, sekitar 2 menit. Melihatnya udah krim gitu. Kayak ada Mario, eat me. Baunya anu banget ya, Chef. Kayak bau gurih gitu. Iya, bau gurih. Kalau nanti ada pertanyaan mengenai makanan, gimana cara masaknya, atau yang ini cara masaknya gimana, kurang jelas, bisa langsung ke IG saya, bisa di Dinner by X, atau bisa di IG personal saya di Jeremy Abraham. Jadi bisa langsung tanya aja, saya masih langsung jawab kok. Setelah kita balik sampai dia kuarnya agak begini, kita biarin terus sedikit. Tapi kan kita bisa lihat bagian tengahnya dia belum matang, masih kurang matang sedikit. Seperti ini. Nah, kelihatan kan tengahnya dia masih agak masih kurang matang. Berarti kita biarin terus sampai dia agak matang. Api kecil aja. Kuncinya di api ya, Chef ya. Betul, kita harus belajar menggunakan api. Memang lebih gampang pakai oven kayak tadi saya bilang, masak aja dengan kulitnya. Selesai sudah kering, masukin ke oven 5 menit. Matang deh. Betul, 180 derajat 5 menit. Kalau sudah seperti ini, kita kasih bumbu yang spesial yang tadi. Bumbu yang nggak ada namanya, itu namanya kochi garlic. Bisa kita campurkan ke atas ikannya, kulit ikan. Kita lumurkan aja di atasnya. Kayak butter gitu ya, Chef ya. Iya. Jadi dalamnya saya pakai wagyu lard. Jadi saat saya masak, kita kan banyak sisa wagyu fat. Kita jadikan dia lard, kita campur dengan bawang yang tadi saya bilang kita masak di oven. Lalu kita campur dengan shokoji. Di sini saya ada 2 macam shokoji. Saya ada yang saya culture sendiri, saya buat sendiri buat shokojinya, dan ada yang saya ambil dari Jepang. Jadi kebanyakan bahan itu yang habis dimasak bisa dipakai lagi ya, Chef. Betul. Jadi kalau bisa kita try to zero waste. Iya betul lah. Selain ikan salmon juga pakai. Ikan salmon itu nangkapnya jauh sekali, Bu. Dari Australia atau dari Norwegia. Lebih baik kita makan ikan yang dekat-dekat kita. Jadi kalau dia sudah cukup matang, seperti ini, Masak kayak garam kok. Sudah cukup matang seperti ini, kita besarkan apinya, lalu kita masukkan butternya, semua butter. Butter ini berarti gunanya untuk apa ya? Nah, di sini kita akan basting seperti ini. Ini teknik yang sangat sering dipakai di steakhouse atau restoran-restoran juga. Seperti ini, dituang-tuangkan. Oke, panaskan. Ini benar-benar kayak crispy ya, Chef. Biasanya dia akan crispy-nya akan berkurang. Jadi kalau mau ini kan sudah kurang crispy. Panasnya paling tinggi, balik aja. Bentar. Ini crispy lagi kok.
besar, dia punya kecil aja. Gitu. Jadi dalamnya mentah tapi luarnya kecil karena apinya besar. Betul. Nah sekarang makanya kita ada yang namanya oven, jadi lebih gampang. Terus Ya di oven ya itu ini pakai ini pakai minyak. Ya. kita langsung ditaruh gitu. Nah, Lalu ada sedikit butter, kita tuangkan. Lalu kalau sudah, bisa kita kasih sedikit. Ini ada lemon sedikit. Kita kasih lemon sedikit di atasnya. Sudah selesai. Ini, nah sambil masak tadi kita kan memanaskan sausnya. Saat ini sausnya udah selesai. Tinggal aja kita ambil sedikit-sedikit. Kita taruh di pinggir-pinggirnya. Betul, sausnya sangat benar. Saya nggak kasih saus sendiri karena menurutku ini sudah cukup enak. Saya coba sendiri di rumah juga. Kalau dikasih buat saus spaghetti, saya sendiri nggak begitu suka pakai cheese, apalagi kalau masak pasta. Karena menurutku terlalu heavy. Menurutku ini sudah cukup enak. Soalnya kan sekarang dia sudah mengental, tanpa saya perlu kasih apa-apa karena kita masak agak lama. Kita besarin aja sekarang apinya. Kita besarin apinya. Ambilin saladnya dong. Kita tunggu sampai sausnya mendidih, lalu kita campurkan pasta. Boleh? Kepengen jadi tukang masak. lomba itu ada problem sama bermasalah sama udang. Soalnya setiap kali saya masak udang saya tetap. Ya. Kenapa ya? Tadi saya sudah bilang, kalau kita masak udang jangan terlalu lama, sebentar aja sampai dia warnanya udah kemerahan ke oranyean, lalu kita balik sudah ke oranye, ini sudah matang sempurna. Seperti itu. Boleh? Oh ini hitungan di sini. Lalu tadi Ya kan? Kalau dicampurkan, kita matikan, kami saja. Wongnya pakai sing kayak gobek kumai gitu ya modelnya ya. Yang putih, teflon yang gede. Ya kan? Teflon gede. Teflon. Sing mang gede kok lho. Yang tutup ya? Ya, enggak ono. Putih gimana? Ya, gede teflon tapi ngarepe gede. Masak salad tuh pakai itu emang beda ya? Rasanya beda memang, lebih enak. Ini tomatnya lagi sih? Boleh, cukupnya aja. Kita siapkan agak banyak, tapi kita nggak perlu masukin semua. Saya akan mulai plating untuk pastanya. Dibalik, Ya, balik. Ya, kayak itu ya.
Terus, ada nggak? Bisa. Kurang. Atau begitu ya, Chef, kalau mau ngambil kamera Iya, atau diputar. Ya, diputar biar bagus. Cantik. Ambil sedikit. Ya, Udangnya ini buat udangnya untuk di salad. Terus terakhir kita ambil sedikit saus pasta paling bawah, kita tuangkan di atasnya. Lalu di atasnya kita kan tadi masih ada sisa lemon sedikit, kita kasih di atasnya sedikit. Yes. Nah, sebenarnya saya ada cara lagi. Rasanya yang lebih strong itu bukan di airnya, tapi sebenarnya di kulitnya. Di atas kulitnya kita pakai parutan yang kecil aja, hati-hati tangannya. Diparut sedikit. Bisa juga untuk di atasnya ikan. Kulitnya juga ini. Cara-cara. itu menambahkan rasa kecut, Rasa bau yang gurih. Bau lemonnya yang strong. Yang begitu. Ini. Jadi ini di sini kita ada grouper tadi yang kita pensir dengan koji garlic. Lalu di sini ada salad dengan miso dressingnya. Kita nggak campurkan. Jadi nanti bisa dicampurkan sesuai dengan selera. Dan ada pastanya. Bisa. Sejauh ini ada pertanyaan? Iya, Chef mau tanya. Chef, Ya. itu bisa di freeze nggak bumbu apa sausnya? Sausnya boleh dibekukan nggak? Halo, dengar ya? Ya itu bumbunya sausnya bisa dibekukan nggak ya? Sorry? Sausnya bisa dibekukan nggak? Yang tadi butter saus apa? Kombu krim. Semua saus yang dicampur dengan krim tidak boleh Nggak boleh ya? karena kalau dia dicairkan lagi dia akan pecah, dia akan split. Sebenarnya rasanya nggak masalah, cuman dia akan berubah dalam tekstur. Kalau memang nggak apa-apa, nggak masalah dengan perubahan tekstur, nggak masalah. Oke. Ya oke, thank you. Ada pertanyaan lagi? Thank you sudah ikut dengan saya dan juga dengan Lions Club. Saya di sini di Obi Studio di Tiga Natura. Saya berterima kasih untuk semua yang sudah ikut. Saya berharap semua bisa mencoba dan rasanya bisa enak. Thank you, terima kasih. bisa dicoba lagi karena punya resepnya kemudian untuk video ini tonton lagi yang kita upload ke YouTube dan juga kami terima kasih pada Chef Abe untuk semua preparasinya untuk waktunya dan ilmunya juga untuk kita ilmu panjang ini bisa betul tambah banget juga buatnya ya untuk tempat yang bagus banget hari ini kita dibantu oleh Obi Studio. Kita juga terima kasih untuk semuanya dan untuk semua member Lionsclub juga untuk Lionsclub yang sudah mendukung kita dalam proyek kita ini. Thank you semua. Selamat menikmati Thanksgiving hari ini. Semoga semua happy, semua mendapatkan terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Grace and Tim.